Oke. Baik, saya ulangi lagi. Tadi kalau kita bicara tentang hitungan saham capital asset pricing model, dari istilahnya adalah model perhitungan kapital gitu ya. Model perhitungan capital asset model aset gitu ya. Nah, biasanya berbanding lurus antara pengembalian dan risiko. Biasanya return ini kalau di statistik biasanya diukur dengan rata-rata atau mean, sedangkan kalau risiko biasanya diukur dengan standar deviasi atau beta. Beta tuh biasanya lebih lanjut ya. Nah, di sini menurut William Sharp, CAPM merupakan model penerapan harga equilibrium menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return. Jadi perbandingan antara risk dan return. Kemudian menurut Jack Clark Farner, CAPM adalah teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan koefisien beta, keuntungan aset yang didasarkan oleh koefisien beta atau indeks risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Jadi di sini ada istilah tidak dapat didiversifikasi. Nah, diversifikasi ini nih ya. Nih. Diversifikasi. Nah, diversifikasi itu artinya semacam portofolio yang dibagikan. Nah, kenapa CAPM ini masih digunakan ya? Jadi CAPM ini William Sharp kalau nggak salah sudah menggunakan ya dari tahun 1959. Kemudian 1963 juga William Sharp pernah menetapkan ya antara 59 dan 63. Nah, capital asset pricing model ini adalah return dan risiko yang merupakan kalau returnnya menunjukkan pendapatan atau penerimaan. Nah, kalau risiko ini menyatakan ininya ya, risikonya berarti potensi kerugian ya, potensi kerugian. Nah, gitu biasanya. Nah, jadi menurut teori keuangan, risiko itu akan semakin kecil apabila sahamnya dibagi. Nah, jadi kalau misalnya risikonya di split, dibagi, maka risikonya akan semakin kecil, gitu ya. Jadi teori keuangan nyatakan itu. Jadi kalau kita punya uang ditumpuk di satu tempat, itu akan memiliki potensi kerugian lebih besar atau potensi risiko lebih tinggi dibanding kalau dia dibagi menjadi beberapa tempat. Dalam CAPM ada beberapa asumsi yang bisa digunakan. Yang pertama, investor mengevaluasi portofolio dengan melihat, nah ini yang harus dicek, return yang diharapkan dan simpangan baku. Jadi yang dimaksud dengan return yang diharapkan itu adalah return ini. Kemudian yang kedua, simpangan baku. Simpangan baku adalah standar deviasi atau risiko atau potensi kerugiannya. Gitu ya. Jadi hitungan dari capital asset pricing model itu buat apa sebetulnya? Itu untuk mengetahui nilai sahamnya nanti, begitu ya. Kemudian asumsi yang kedua, investor tidak pernah merasa puas. Ini memang sudah habitnya begitu ya, investor tidak puas. Investor adalah risk averse atau penghindar risiko. Penghindar risiko. Jadi menurut teori keuangan, investor tuh ada tipenya yang pengambil risiko atau risk taker, penghindar risiko risk averse. Jadi biasanya secara alamiah orang itu penghindar risiko. Kemudian yang keempat, aset individual tidak dapat tidak terbatas.
Investor dapat memberikan pinjaman, memberi pinjaman, atau meminjam sejumlah dana pada tingkat suku bunga bebas risiko. Nah, di sini ada istilah bebas risiko. Bebas risiko bahasa keuangannya disebut risk free. Risk free. Risk free asset. Nah, gitu. Jadi ada aset yang bebas risiko atau investasi yang bebas risiko. Kemudian tidak ada pajak dari biaya transaksi, tidak ada pajak. Tidak ada pajak. Nah, begitu ya. Jadi ini asumsi yang mendasari adanya CAPM ini. Oke, kemudian yang selanjutnya, ini rumus CAPM. Ini nilai saham yang dinilai, return saham. Kemudian ini saham bebas risiko, risk free. B ini beta, ini risk pasar atau risiko pasar. Kemudian yang ini adalah risk free lagi. Jadi expected return saham I itu bisa dihitung dengan cara ini. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ada poin penting di sini, rumusnya yang itu pertama adalah risk free. Risk free. Nah, ini risk free, kemudian di sini apa namanya risikonya, kemudian ini risiko pasar, ini risiko pasarnya. Risk pasar. Jadi risiko pasar tuh risiko akumulasi gitu ya, akumulasi dari transaksi di pasar modal. Nah, jadi kita bisa menghitungnya dengan rumus ini CAPM. Ya, kalau kita udah ngitung ini, nanti harapannya kita tahu return dari saham I itu berapa gitu ya, return dari saham. Jadi makanya dia masih relevan pada saat ini karena sederhana. CAPM itu masih relevan karena satu masih sederhana dan masih apa namanya masih tepat untuk menghitung return. Nah, gitu ya. Kemudian risiko sistematis sering disebut dengan beta. Risiko sistematis ya. Jadi ada dua nanti yang disebut dengan risiko. Yang pertama risiko sistematis dan risiko yang tidak sistematis. Karena beta dianggap representatif untuk digunakan dalam mengukur risiko sistematis. Risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Oleh sebab itu, besarnya risiko suatu saham ditentukan oleh beta. Besarnya suatu saham, nah ini kata kuncinya adalah semakin besar betanya, kalau beta ini, risiko ini nggak bisa hilang dengan diversifikasi. Tadi saya sampaikan bahwa di sini risiko itu bisa hilang, risiko itu bisa hilang dengan cara didiversifikasi. Nah, tapi itu yang standar deviasi. Tapi kalau yang beta, dia nggak bisa dihilangkan dengan tidak bisa dihilangkan dengan dengan diversifikasi. Jadi artinya risikonya tidak bisa dikendalikan. Contohnya apa risikonya? Risikonya yang risiko misalnya dari bencana alam misalnya, risiko bencana alam, risiko kondisi ekonomi, kemudian risiko apa ya bencana alam, kondisi ekonomi, kemudian misalnya risiko apa politik ya, politik nggak bisa diamankan.
Oke, ini dari beta itu ya. Nah, itu risiko yang sistematis. Nah, kalau betanya lebih besar dari satu, ini menunjukkan bahwa harga saham lebih mudah berubah dibandingkan indeks pasar. Betanya lebih besar dari satu, jadi cukup besar, maka harga saham lebih mudah berubah dibanding indeks pasar. Kalau betanya kurang dari satu, menunjukkan harga saham tidak terjadi kondisi yang mudah berubah berdasarkan kondisi pasar. Kemudian kalau beta sama dengan satu, menunjukkan bahwa harga saham kondisinya sama dengan indeks pasar. Itu ada tiga kondisi ya. Jadi artinya harga saham lebih sensitif kalau betanya tinggi. Jadi dia bisa berubah dibanding indeks. Indeks pasar itu apa? Indeks pasar itu indeks harga saham gabungan ya. Jadi saham-saham yang dikumpul kemudian nanti nilainya akan ditentukan oleh indeks. Harga A misalnya, kemudian harga B, kemudian harga C. Nah, kemudian ketiga-tiganya ini di-combine, ini menghasilkan harga D. Harga ini namanya harga indeks harga saham gabungan. Kalau sekarang dikenalnya indeks harga IHSG. Nah, gitu ya. Ini yang terjadi saat ini. Nah, kita kasih panah dulu di sini. Nah, jadi ini kalau betanya senilai ini, maka apa? Nah, kita. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bisa terlalu rumit pemahamannya ya, atau membingungkan? Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mungkin suaranya jelas atau enggak yang saya sampaikan? Jelas Pak, saya ingin bertanya Pak. Iya, ada. Sorry. Suara saya jelas ya? Atau banyak noise? Jelas kok Pak. Jelas ya? Oke, mangga. Silakan. Siapa yang mau nanya? Saya ingin bertanya di bagian yang untuk rumus CAPM yang untuk expected return saham itu bedanya sama yang return saham itu maksudnya gimana Pak? Soalnya kan Yang di dalam rumus? ada E-nya juga gitu. Iya. Yang ntar nih saya. Ini ya, rumus yang ini. Itu Pak. Ya, di sini ada return saham yang R, I sahamnya saham I, begitu ya. Kalau yang ini saham yang diharapkan, expected return. Jadi apa namanya? Kalau yang ini untuk return, yang ini untuk saham yang belum ini ya, yang masih ada di benak investor gitu ya, sifatnya. Nah, sebetulnya rumusnya sama ya. Kadang-kadang penggunaannya juga sama begitu ya. Kadang-kadang karena gini, return yang kita bicarakan kalau misalnya kita mau investasi itu biasanya namanya expected return, saham yang kita harapkan. Belum berbentuk return real begitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara kedua rumus itu bentuknya kurang lebih sama ya. Sama-sama R1 RI, sama-sama RF, kemudian sama-sama RM. Nah, cuma RM-nya kalau yang ini yang diharapkan adalah saham individu, saham Telkom misalnya. Nah, yang ini risiko untuk yang pasar, risiko pasarnya, risiko yang sudah ada di apa namanya, ada di tempat kita, ada di lingkungan kita. Sorry, ya misalnya kita mengumpulkan untuk sektor telekomunikasi, risikonya dari saham telekomunikasi itu risk market namanya. Nah, kemudian risk marketnya kalau misalnya yang expected, berarti risk marketnya juga expected risk market gitu. Jadi ini sebetulnya kurang lebih sama pemahamannya. Dua-duanya diharapkan mendapatkan hasil yang sama, yang ini expected return, yang ini return. Tapi kedua-duanya yang dua-duanya juga membahas tentang
risk free, risk market, sama risk beta. Mungkin begitu ya. Menjawab nggak Pas ya? Siapa tadi yang Pas ya? Ya, Pak. Makasih, Ya, Pak. ya. Agak rumit karena hitungan ya untuk dijelaskan, tapi mungkin target kita memahami. Beberapa TA di AKP jarang ya yang mengenai portofolio. Kebanyakan tentang rasio keuangan, gitu ya. Kinerja keuangannya, iya. Ya betul ya Bu Maksa ya. Iya, betul. Jadi mulai coba menghitung tentang CAPM, kemudian nanti ada APT, arbitrasi pricing teori dan sebagainya. Jadi menurut saya ini bisa dijadikan alternatif untuk judul TA di AKP, gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lanjutkan, di sini ada namanya capital market line atau garis pasar modal. Adalah garis yang menggambarkan suatu hubungan antara expected return dengan total risiko pada portofolio efisien di pasar modal yang seimbang. Jadi ini kalau misalnya saya bisa jelaskan, apa sih yang disebut dengan pasar modal yang seimbang? Jadi pasar modal yang kita hitung itu tidak dalam kondisi yang ideal, begitu ya. Jadi untuk bisa dihitung pasar modal itu harus dibikin asumsinya begitu. Pasar modal yang ideal atau yang seimbang itu harus memiliki asumsi antara lain satu, penjual dan pembeli harus memiliki informasi yang sama. Kemudian yang kedua, misalnya teorinya tidak ada biaya di pasar modal. Kemudian yang ketiga, misalnya pasar modal yang ideal atau yang efisien itu misalnya adalah misalnya semua investor memiliki kesempatan yang sama untuk membeli atau menjual. Ini beberapa poin ya, contohnya. Nah, kemudian di sini kita lihat gambar dari capital market line. Di sini adalah di sini expected return, kemudian di sini risikonya. Di sini kita ketemu antara expected return, penerimaan yang kita harapkan dari pasar, dari RM ya, kemudian kita hitung dia dengan standar deviasinya atau risikonya ya. Kemudian ditemukanlah expected return dikurang RM dikurangan RF di titik ini. Nah, titik garis yang dimulai dari titik risk free ini disebut capital market line yang memotong perpaduan antara expected return M dengan standar deviasinya M gitu ya. Nah, kemudian itu capital market line atau CML. Kemudian ada juga yang disebut dengan security market line, menunjukkan garis yang menghubungkan antara tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematik. Risiko sistematik itu tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Risiko sistematik dapat diukur dengan menggunakan beta, jadi beta dapat mengukur risiko sekuritas. Nah, beta tadi yang kita hitung ya. Kalau yang ini tadi expected return dengan total risiko, kalau yang ini return yang diharapkan dengan risiko yang sistematis. Nah, ini kita lihat SML. Nah, di sini kita lihat high risk di pasar, betanya ini beta 0,5, risikonya 0,5, beta 0,1 dan 1,5. Perpaduan antara ini ya, return yang ini, kemudian yang risikonya tinggi, kemudian di sini risikonya 1, yang ini 0,5 lebih rendah ya. Risk free risikonya 0 gitu. Makin ke sini makin tinggi risikonya. Nah, di sini disebut high risk in market.
di mana walaupun risikonya tinggi, tapi returnnya juga tinggi. Kalau di sini risikonya menengah, maka returnnya juga menengah. Kalau ini kecil, maka risikonya juga kecil. Jika diperhatikan, gambar SML terlihat bahwa SML adalah garis yang menghubungkan expected return dan beta. Jadi hubungan antara expected dan beta dapat dijelaskan yaitu IR dan beta adalah positif, maka artinya untung. Jika IR dan beta adalah negatif, maka artinya rugi. Jadi kalau dilihat garis SML ini menghubungkan expected return dan beta, maka kombinasi keduanya kalau dia nilainya positif, atau kalau positif tuh artinya dia untung, tapi kalau dia nanti hubungan antara expected dan ini negatif, maka dia rugi. Gimana cara ngitungnya menghubungkan antara expected return dan beta? Ini cara ngitungnya pakai statistik ya, pakai pengaruh pakai hubungan begitu ya, pakai regresi gitu. Nanti antara ini sama ini kita bisa ketemu angkanya. Kalau dia ketemunya positif dia untung, kalau dia negatif dia rugi. Jadi hitungan dari keuangan juga memadukan dengan hitungan dari statistik. Statistik dalam hal ini adalah regresi, di mana variabelnya adalah Y dan X. X-nya misalnya return, Y-nya adalah risiko begitu. Nah, kemudian bagaimana penerapan CAPM dalam proyek? Di bawah ini ada 2 proyek yang sedang dipertimbangkan dengan investasi 1 juta. Probabilitasnya ini yang satu 0,1, 0,2, 0,1, 0,3. Risk marketnya ini min 0,3, min 0,1, 0,1, 0,3. Nah, return dari A ini, yang ini, kemudian return dari B yang ini. Gitu ya, jadi ada 2 hasil return di antara A dan B dengan probabilitas yang berbeda. Nah, dalam hubungan dengan CAPM, pertanyaan yang harus dijawab adalah menghitung rata-rata atau min-nya ya. Rata-rata atau min, kemudian ada varian, ada deviasi standar, kovarian, proyek 1 dengan pasar, kovarian proyek 1 dengan proyek 2, koefisien korelasi proyek dengan RM, dan koefisien korelasi proyek 1 dan proyek 2. Ya, ini teknis ya. Jadi kita nanti secara statistik menghitung min-nya, variannya, deviasi standar, kovarian, dan seterusnya. Jika proyek 1 dan 2 digabungkan dalam sebuah portofolio di mana 40% proyek 1 dan 60% proyek 2, menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio dan berapa deviasi standarnya. Poin ketiga, dengan risk free 0,04, hitunglah SML dan gambar dalam satu grafik, di mana SML adalah market line-nya. Gambar titik-titik proyek 1 dan 2. Nah, hasilnya begini ya. Jadi ketika pertanyaan pertama bagaimana min-nya, ini probability-nya disesuaikan dengan soal, ini risk market-nya sudah kita ketahui. Ini kali ini ya. Ini probability kali RM, dapat 0,1 total RM-nya. Kemudian RM dikurangin R min-nya, apa namanya, rata-rata. Oh ini rata-rata ya. Ya rata-rata ya. Kemudian ini dikurangin rata-ratanya, ini 0,4, 0,2, 0,03 dan 0,2. Dikurangin ini ya. Dikurangin 0,10 ya. Jadi RM-nya ini 0,3 dikurangin 0,10. Rata-ratanya min-nya ini. Kemudian ini 0,9, 0,1 ya. Oh ini hasilnya 0,1 ya. Ini 0,3 dikurangin 0,1 jadi 0,4. 0,1 dikurangin 0,1, 0,2. 0,1 dikurangin 0,1, 0. 0,3 dikurangin 0,1, 0,2. Kemudian hasil ini dipangkat 2, hasilnya begini. Kemudian dikali probabilitasnya. Ini disebut dengan variance dari RM. Total ini ya, variance. Kemudian standar deviasinya adalah di akar biasanya, di akar dari variance-nya. Jadi nilainya 0,9. Jadi risikonya untuk yang pertanyaan pertama tadi, ini menghitung rata-rata sudah, varian sudah, deviasi standar, kovarian sudah.
koefisien korelasi proyek 1 dan 2. Jadi ini udah ketahuan standar deviasinya 0,19. Apa namanya risikonya. Kemudian proyek 1 itu kita ngambil angka di proyek 1, probabilitasnya ini, return 1 ini, kita hitung probability kali return, kemudian rata-ratanya ini sama, deviation standarnya munculnya ini. Ini untuk proyek 1 ya, proyek 1. Kalau yang ini untuk keseluruhan kali ya. Kemudian yang ini untuk proyek 2, ini yang dilihat pembedanya, hasilnya 0,349. Ini rata-ratanya 0,10, 0,1 ya. Ini dikurangin 0,1, 0,5, minus 0,5, 0,3, dan seterusnya. Kovarian dan korelasi proyek 1 dengan pasar. Jadi kovariannya adalah ini, probability ini, risk 1 dikurangin rata-ratanya, kemudian, return 1 dikurangin rata-ratanya, return market ini dikurangin return market rata-rata, kemudian 3 kali 4 ini kali ini adalah disebut kovarian, kemudian 2 kali 5 ini kali nomor 5 disebut dengan probabilitas. Jadi kalau kita hitung nggak menggunakan statistik angkanya, berarti menggunakan kovarian yang ini, angka yang ini menjadi 0,08, kemudian standar deviasi 1 ini standar deviasi 1 0,424, ini standar deviasi market pasar 0,19. Kayaknya ada di sini tadi saya lihat. Standar deviasi 1 0,424. Ya, ini ya berarti yang ini. Ini standar deviasi market pasar saham 1, sedangkan untuk standar deviasi marketnya yang angka yang ini. Nah, gitu. Jadi ini angka ini yang kita hitung di atas dibagi yang tadi kita hitung dikali yang tadi kita hitung, jadi korelasinya 0,9, sangat erat ya korelasinya. Kemudian kovarian proyek 2 juga sama dihitung, cuma diganti di sini proyek 2. Hasilnya cuma 0,362. Kemudian yang berikutnya korelasi proyek 1 dan 2 dikombinasi, berarti di bawahnya ini standar deviasi varian ya, varian 1 dan 2 0,027. Kemudian ini yang sudah kita hitung ya, masing-masing korelasinya. Ini makin mengecil ya. Yang paling besar adalah korelasi proyek 1 dengan pasar atau P1. Atau ini korelasi 1 dan M. Kemudian tingkat keuntungan yang diharapkan dengan deviasi standar portofolio. Nah, di sini kita punya data return-nya untuk 1 itu ini, kemudian return 2 ini, kemudian bobot dikali R1, bobotnya 60%, dan W2-nya bobot 2 60%. Jadi dikali ini kali ini kali ini, kemudian return pasarnya adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Nah, totalnya return-nya ini. Ini ada angkanya nggak sih? Oke, kemudian ini juga sama, ini apa ini judulnya? Nah, ini juga hitungannya juga sama kayak tadi, ini cuma probability dikali return P, kali, kemudian dikurangin P, kemudian variance deviasi standarnya yang ini, 0,273. Nah, varian portofolio sama dengan menggunakan rumus ini. W1 kuadrat varian R1 ditambah W2 kuadrat ditambah varian R2 ditambah 2 W1 W2 kovarian R1 R2. Nah, di sini kita udah punya nilai ini ya, W1 0,4, varian R1 0,180, ditambah W2 kita punya angkanya 0,6. Ini bobotnya yang pembagian ini sebagian 40, ini di bagian 60% dan 40% bobotnya ya. Dan hasilnya adalah 0,07464.
Oke, sementara itu ini cara menghitungnya silakan nanti di kotak kutik dipelajari angkanya atau coba dicari referensi yang lebih mudah dipahami begitu ya. Tapi intinya kita di sini di rumus ini menghitung return dan risiko yang merupakan dasar dari portofolio. High risk maka high return begitu ya. Enggak, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh iya, Pak, mau nanya, Pak. Oh, enggak, ya. Siapa yang mau nanya? Siapa, Pak? Itu yang 0,12 dari mana, Pak ya? Yang mana? Probabilitasnya kali XRM nih. Yang Ini? kiri, Pak. Bukan kirinya. Nah, itu atas. Ini? Ya, Ini? Ini bukannya kali 0, ini? Bukan ya. Probability dikali RM-nya ya. iya. 0,0, 0,0. Oh, seharusnya 0,001 dengan 0,09 ya. Iya, 0,01 dan 0,09. Coba kalau dihitung 0,10 bukan itunya, totalnya. Yang di atasnya betul 0,03, 0,02, minus 0,05, ditambah 0,01, 0,04, ditambah 0,01 ditambah 0,09 ya. Kalau yang ini 0,15 dikurangi 5. Iya, ya ini mungkin ada kesalahan hitung ya. Di probability-nya ini dikali RM-nya ini. Nah, kita lihat yang lain. Probability. Nah, ini probability. Ini betul. Dikali ini kali ini kali ini kali ini. Betul ya ini ya? Cuma yang ini yang, mana tadi? Probability 0,1. Kan ya, kan ini ya. Yang 19 kalau nggak salah, Pak. Yang mana tadi? Oh, yang halaman 19. Ini Bukan 18 berarti ya. 18. Ini udah betul ya. Ini ya. Iya, yang ini, Pak. Coba dihitung. Ini 0,03 betul, 0,02 betul. Ini harusnya 0,01 ya. 0,01, Iya, betul. 0,09 ya. Coba di total Iya. berapa, Bu? Antara 0,09 ditambah 0,01, 0,10. Dikurangin 0,5 harusnya 0,05 ya hasilnya. Tapi di sini 0,15 dikurangin 0,5, 0,05 ini 0,15. Iya 0,10. Iya hasilnya 0,10 betul ya. Tapi kalau RM dikurangin RM dikurangin rata-ratanya 0,03 minus 0,3 dikurangin 0,1 0,4 betul. Ini betul 0,2 betul. Nah ini oh iya Harusnya 0, iya. Iya. Ya, ini ada kemungkinan kesalahan di probability atau di RM-nya begitu ya. Ini kalau RM-nya 0,3 sama 0,4 di sini. Harusnya 0,3 sama 0,4. Ya, coba nanti sambil dicek ya. Ini karena saya nggak ngecek. Tapi intinya begitu ya. Artinya probability dikali ini, hasilnya ini. Kemudian di rata-rata 0,10. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, 0,10. Kemudian RM-nya 0,3 dikurangin 0,10, 0,4 minus, 0,1 dikurangin 0,1, 0,2 minus, 0,1 dikurangin 0,1, 0,3 dikurangin 0,2. Gitu ya. Kemudian dipangkat dan seterusnya.
Ini di pangkat 0,4. Oh iya betul betul. Ini pangkat 16 betul. Ini dikali P-nya ini 0,16 kali 0,1. Oh salah ya. Ini 2 betul. Ini betul. 0,1 dikali 0. 0 betul. 0,3 dikali 0,04 betul. Ini berarti betul. Betul. Cuma ini nih 0,4 dikali betul 0,8. Nah ini nih yang probability dikali 0,16 ini harusnya 0,16 ya. 0, probability dikali 0,16 berarti 0,016 ini harusnya. Nah ini juga perlu koreksi. Ya, nanti slide-nya coba dicek lagi ya, saya bagikan, nanti saya juga akan ngecek karena ini dari buku ya, slide-nya dari buku. Oke, terima kasih, nanti sambil saya cek. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Pak, mungkin saya juga mau nanya yang sama gitu tadi kayak referensinya, jadi saya juga rada bingung. Ya, Jadi itu yang pertama tadi dikalikan dulu kan Pak yang probabilitasnya buat untuk mencari probabilitasnya yang 0,3 tadi. Nah, ya, kalau yang tadi itu kata Bapak itu rata-rata, itu kan kalau rata-rata berarti dibagi 4, kalau itu jadi cuma dijumlahin doang gitu Pak. Yang di bawahnya yang 0 dapat 0,1-nya iya. Totalnya ya, yang ditambahin. mana? Nah, itu Ini, 0,1. iya. 0,1 itu Ini total. kan probabilitas. Ini udah dikali probabilitas. Nah, ketika di total, hasilnya ini ya. Sorry, mana? Ini ya. Ini kan udah dikali probabilitas. Nah, ketika di total, hasilnya kan ini, rata-ratanya ya. Nih, ada topinya nih. R-nya ada topinya. Itu ya. Jadi ini hitungannya berdasarkan proporsi dari probabilitasnya gitu, Ya, Pak. secara total. Nah, gitu. Nonton. Gitu ya. Ini ditambah aja 0,28 ditambah minus 0,04. Ini 0,08 jadi 0,20. Karena angka ini udah dari ini perkalian dengan probabilitasnya gitu. Begitu? Menjawab? Ada yang mau ditanya lagi, Mangga? Jawab. Ya. Oke, aduh ini nanti kalau terlalu teknis agak agak susah menangkapnya, tapi nanti saya ini ya, saya upload aja biar bisa dilihat. Nah, yang penting kita mendapat angka ini ya, W1 varians R1, W2 varians R2, 2 kali W1, W2 kovarian. Ini angkanya udah muncul di sebelumnya, dan di dalam sini juga sudah ditentukan W-nya 60/40 ya. Nih, tingkat keuntungan yang diharapkan dan deviasi standar portofolionya, di sini ada yang 40 W-nya, W1, yang ini W2. Jadi artinya oleh si investornya atau oleh manajernya sudah ditentukan bahwa komposisi dari return kelompok 1 itu bobotnya 40%. Sedangkan return dari kelompok 2 itu bobotnya adalah 60%. Jadi dia akan mendapatkan poinnya segini. Nah, nanti pertanyaannya biasanya hitunglah varian portofolio dengan menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini sudah kita tahu angka-angkanya, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Kemudian ini ada beberapa poin lagi. Kemudian kalau SML rumusnya ini RI ini sama dengan apa namanya tadi CAPM ya. Kemudian ngitung betanya gimana caranya dengan kovarian yang tadi kita sudah dapat angka ini di atas. Kovarian dibagi varian. Kovarian antara R1 dan RM dibagi varian RM. Ini nanti kita udah dapat betanya, nanti kita masukkan ke dalam sini. Nah, gimana cara menghitung SML? SML itu adalah expected return berarti. Jadi hitungan terhadap SML, security market line itu sama dengan expected return gitu. Yaitu ada perbedaan dengan returnnya. Perbedaan dari returnnya. Jadi
Gimana teknik menghitung return? Return itu kan misalnya harga sekarang dikurangin harga. Jadi biasanya gini, kalau saya ngitung return itu, kalau di dalam hitungan skripsi ya, ini skripsi saya waktu itu tentang ini juga tentang return saham. Return itu adalah harga tahun sekarang dikurangin harga tahun lalu, kemudian dibagi dengan harga tahun lalu. Nah, ini secara secara aplikasi hitungannya biasanya kita menggunakan ini untuk menghitung return. Tapi kalau hitungan return dengan CAPM, kita ngitungnya dengan cara itu gitu ya. Apakah dua-duanya bisa dipakai? Ya bisa, karena kita akan menginput data masing-masing. Return ini risk free kita masukkan, return market kita masukkan, risk free kita masukkan, kemudian hasilnya berapa RI-nya gitu ya. Ini expected return-nya juga kita masukkan angkanya, ini masukkan, dan kemudian akan kita ketemu harganya. Dan SML itu nanti grafiknya begini, proyek 1, kemudian proyek 2. Kemudian ini kalau dibandingkan antara proyek 1, expected return-nya 0,17, hitungnya dengan memasukkan rumus ya, jadi risk free-nya 0,4, di sini 0,4, kemudian betanya diketahui 2,22 untuk return 1, 0,67 untuk return 2 betanya, kemudian RM-nya sama 0,1 RM-nya 0,1, kemudian ini juga sama 0,1 dikurangin risk free 0,04. Ini harusnya 0,04 ya, kecuali kalau di pangkat 2. Enggak ya, nah ini kalau di 0,04. Nah, hasilnya ini 0,17, 0,08. Hasil yang diharapkan expected 0,2 proyek 1 dan 0,1 proyek 2. Hasil yang dikehendaki, hasil yang terjadi tanpa expected 0,17 dan 0,80. 0,08 ini sama ini. Hasilnya excess return-nya, ya ini mungkin selisihnya ya antara yang diharapkan dikurangi yang dikehendaki sebesar 0,3 yang untuk proyek A, dan untuk proyek 2 ini hasilnya 0,02. Jadi proyek 1 lebih baik dibandingkan dengan proyek 2 itu. Jadi berarti hitungan ini sebetulnya untuk menentukan kita milih proyek yang mana. Proyek 1 kah atau proyek 2. Mungkin begitu ya penjelasan dari slide ini. Ada beberapa poin penting yang bisa kita kita simpulkan, bahwa yang pertama ada yang disebut dengan return, kemudian ada yang disebut dengan expected return. Dari asal katanya berarti ini return yang diharapkan. Ada yang disebut dengan risiko. Risiko ada yang risiko sistematis. Ini tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi, yaitu beta. Kemudian ada risiko yang hitungnya dengan standar deviasi. Kemudian ada yang disebut dengan CAPM untuk menghitung return saham. Kemudian ada CAPM juga, ada capital CML, market line. Kemudian ada security market line. Kemudian ada varian, ada covarian. Kemudian ada apa lagi ya? Risk free ya. Risk free itu kalau dalam dunia nyata dia biasanya dilambangkan dengan deposito. Biasanya bebas risiko gitu ya.
Kemudian yang lainnya saya pikir silakan nanti dipelajari ulang ya CAPM ini, karena CAPM ini kalau di AKP masih jarang sekali tema ini. Tidak susah ya, Anda tinggal ngitung gitu ya, tinggal ngitung dan banyak sekali buku atau video yang menggambarkan cara menghitungnya dan bisa membandingkan antara return saham A, B, C, yang terbaik yang mana. Metodenya pakai deskriptif saja, menghitung dengan cara dihitung, atau kalau mau pakai statistik, pakai korelasi pengaruh ya. Nah, untuk menghitung CAPM sendiri nanti ada korelasi di dalam. Jadi saya pikir ini sudah sangat bagus untuk untuk karya ilmiah ya, bisa. Jadi nggak ada variasi, nggak cuma rasio keuangan, tapi juga sudah masuk ke portofolio dan investasi gitu. Oke, mudah-mudahan nggak tambah bingung ya. Emang agak bingung sih kalau angkanya nggak ini ya. Tapi nanti kita coba tes dengan angka-angka, nanti kita coba melihat yang penting interpretasinya bagaimana. Mangga, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya, kalau nggak ada, berarti memang ini dulu ya, mengendap dulu. Nah, Bu Marsa, kemarin Ya. jurnalnya apa, Bu? Mangga, silakan dilanjutkan oleh Bu Marsa, mungkin ada pengumuman dan yang lainnya. Terima kasih, Pak. Oke, untuk jurnal kemarin sudah diumumkan ya untuk tugas dan juga ada pembimbingan ya yang juga menjadi penilaian gitu ya ketika teman-teman melakukan pembimbingan. Nah, yang sudah bimbingan itu baru ada 3 kelompok ya Pak. Gitu. Sedangkan kelompoknya lumayan ya ada banyak gitu ya. Jadi masih banyak sekali yang belum. Mohon teman-teman sudah ada idenya gitu ya, lingkupnya tentu tentang investasi dan portofolio gitu ya, tentang keuangan. Kalau masih bingung, teman-teman bisa lihat dari penulisan jurnal ya yang ada gitu ya di dalam jurnal nasional gitu ya, yang terakreditasi ataupun yang tidak terakreditasi seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya memang teman-teman sudah